jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan merakit Mikrotik X86. Semuanya sudah ada di depan saya dan saya tidak akan sendirian. Kita bersama teman saya, murid saya yang bernama Agus Susilo. Agus Susilo. Kita akan munculkan di sini. 1, 2, 3. Wih, apa kabar, Mas Agus? Hari ini kita mau merakit Mikrotik, ya kan? Yeah. Sebelumnya saya sudah pernah merakit Mikrotik, tapi speknya pakai Intel Celeron. Yeah. Kemudian saya juga pernah merakit OpenWRT pakai PC juga, tapi speknya belum server juga. Yeah. Kali ini kita mau merakit Mikrotik yang speknya server. Ini bisa dijelaskan apa saja alat dan bahan kita, Mas Agus? Ya. Untuk prosesornya dulu kita. Kita di sini pakai prosesor Xeon. Intel Xeon. Xeon. Ini biasa digunakan untuk server. Iya, tipenya berapa? Xeon tipe E5 2696V3. E5 2696V3, soketnya LGA 2011 V3. LGA 2011 V3. Jadi ini sering sekali digunakan di server-server dan ini cocok sekali kita mau membuild Mikrotik dengan prosesor ini. Ini berapa core ini kalau boleh tahu? Ini 18 core. 18 core kawanku. 18 core dan juga untuk di segi RAM dulu kita pakai apa? Kita pakai RAM server. RAM yang biasa digunakan untuk server ini storage-nya 16 GB. Iya, 16 GB. 16 GB apa 8 GB, coy? 16 oh, 16 GB. 16 GB. Terus kemudian ini dulu. Ini kita pakai LAN card. LAN cardnya juga bukan LAN card biasa. Ini LAN card yang biasa digunakan untuk server. Ini LAN card apa ini? Ini LAN card merek HP. Merek HP. Ini pakai prosesor Intel. Iya. Yeah. Dan ini dual LAN. Terus dia 2,5G. 10G. 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 Sekedar info, harga prosesor ini barunya adalah sekitar 60-an juta. Jadi pertama kali rilis di tahun 2014. Ya. Itu harganya sekitar 60 juta. Sekarang ya harganya ya paling ya Terus kemudian karena kita mau merakit Mikrotik, tentu saja kita punya SSD. Jadi kita akan bootingkan semua PC ini menggunakan apa? Sistem operasi ROS. Ini ROS berapa? ROS 7. ROS 7 dan ini original. Tidak bajakan. Ini kita beli Doom, ini original dari Mikrotik. Uripmu aja kakean bajakan loh. Windows palsu, WAGB, YouTube pancet, Mikrotik masuk ya mbok krek. Asli ini ya, tapi kita supaya kenceng kita pakai NVMe M.2. Terus kemudian ada heatsink. Heatsink ini kita pakai heatsink tower, mereknya nggak tahu sih. Nggak ada mereknya sih, tapi yang penting gede aja, powerful supaya bisa mendinginkan si prosesor Xeon karena nanti dia jadi Mikrotik booting terus 24 jam. Iya, 24 jam. Terus dari motherboardnya, ada hard disk juga ini. Hard disk ini buat nyimpen data proxy. Iya, rencananya kita mau install proxy server juga langsung di dalam Mikrotiknya. Jadi supaya nggak ada server-server lain, langsung kita install aja di hard disk itu nantinya. Dan itu nggak perlu kenceng-kenceng, makanya kita pakai hard disk. Dan nggak perlu besar-besar juga. Ini storage-nya berapa? 128? 500 GB ya, teman-teman. Terus di sini utamanya ini adalah motherboardnya. Ini motherboardnya kita pakai motherboard apa itu ya? Simon X99. Simon X99 ini motherboard server ya, teman-teman. Jadi motherboard server yang khusus dirancang untuk soket LGA 2011 V3. Dan prosesornya cukup besar. Ini ternyata by the way prosesornya nggak ada VGA-nya. Motherboardnya nggak ada VGA-nya. Motherboardnya nggak ada VGA-nya. Jadi nanti kita mungkin agak kesulitan untuk menampilkan, tapi tidak apa-apa. Kita akan coba rakit. Untuk segi coolernya, di sini kita pakai 3 fan RGB supaya kelap-kelip dan oke. Dan di sini power supply-nya ini pakai Corsair berapa watt ini? 500 watt dan pure 80 plus ya. Dia efisiensinya cukup tinggi. Dan kita juga pakai heatsink untuk mendinginkan si SSD-nya. Jadi nanti supaya dia suhunya stabil kita pakai heatsink dari Orico M.2. Tolong Orico, endorse. Orico. Kemudian di sini untuk casingnya sebenarnya kita mau pakai yang casing server. Tapi ternyata kita sudah coba order di online shop ada, tapi harganya terlalu mahal. Sedangkan kita tolonglah brand-brand casing lah. Aku wis tak rakit ke PC ini. Kabelku jatuh. Ya, jadi kita pakai casing PC saja yang harganya terjangkau lah ya. Dan ini nanti kita bisa las, kita mod jadi
Kesrak 4U. Iya. Rencana gitu. Oke, langsung saja kita akan coba. Oh iya, satu lagi thermal paste-nya. Thermal paste-nya pakai ini. Kita pakai thermal paste dari Cooler Master. Nah, ini benar-benar kita cukup excited karena sebelumnya kita pakai CCR pernah, kemudian kita pakai 4011 mikrotiknya itu sudah pernah. Terus kita penasaran pakai X86 kira-kira performanya seperti apa. Nah, X86 pun sebenarnya sudah pernah kita rakit, tapi kan pakai i3 yang core-nya sedikit. Ini kita pakai 16 core dan prosesornya Xeon. Harapannya dia bisa mengungguli CCR yang kita pakai begitu. Kita pengen coba dan penasaran. Langsung saja kita akan coba rakit bareng-bareng bersama Mas Agus di sini. Kita gas. Oke, sekarang kita akan coba rakit dulu untuk motherboardnya. Di sini motherboardnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi motherboardnya banyak banget lagi. Bingung aku ngantian, Gus. Ini SATA-nya ada 8 ternyata. Terus kemudian motherboard ini nggak punya VGA port atau HDMI port untuk mendisplaykan BIOS-nya. Jadi kita harus pakai VGA eksternal ya. Tapi di sini kita nggak punya VGA eksternal. Nanti coba kita cari-cari. Kita akan coba rakit dulu. Kita taruh prosesornya dulu, teman-teman. Minta tolong dibantu Mas Agus. Kita buka. Sudah aman, teman-teman. Kita tutup dulu. Oke, beres ya. Prosesor oke ya, teman-teman. Sekarang kita akan pasang heatsink dulu M2 SATA. Oke, kita tempel dulu untuk pendingin prosesornya. Oke, ini sudah ada SSD-nya. Jadi kita kasih heatsink dia supaya dia dingin, dan karena dia nyala harus 24 jam nonstop sampai kiamat. Kita masukkan SSD-nya. Teman-teman, pelan-pelan. Oke, beres. Tinggal kita baut dan kencangkan. Oke, beres. Kita akan pasang RAM-nya. Ini 16 GB ya. Kita pasang di DIMM 1 karena ini kita punya satu piece saja. Motherboardnya kuat menampung 4 RAM ya, 4 DIMM. Sudah beres. Oke, kita pasang ininya dulu untuk heatsink. Heatsinknya kita kali. Nah, seperti ini. Jadi kita pasang holder heatsinknya dulu di sini, teman-teman, untuk LGA 2011 ya. Ini sudah ada di dalam paket pembelian motherboardnya. Dikencangkan coy. Kencangkan pakai obeng. Sudah kencang, pelan-pelan gue hati coy. Beres ya. Ini kita angkat sini aja, sudah kuat ya. Berarti ini sudah beres. Nanti kita pasang heatsinknya di akhir-akhir. Kita akan masukkan motherboardnya ke ini casingnya supaya kita bisa setting-setting seperti apa penempatan kabel-kabelnya. Jadi saya akan masukkan dulu motherboardnya, baru kita akan tata power supply Corsair ini ya. Oke, ini sudah terbuka untuk case-nya. Seperti ini, sederhana sekali case-nya dan ringan sekali ya, teman-teman. Jadi saya mau tambahkan beberapa fan di sini untuk mengeluarkan udaranya. Jadi ini kan memasukkan. Nanti ini keluarnya lewat fan-fan ini. Jadi saya akan coba rakit dulu di sini. Oke, guys, kita rakit. Nah, beginilah serunya merakit PC itu. Adalah membaut-baut dan menata-nata kabel sih sebenarnya. Kita tambah lagi 2 karena dia menyala 24 jam ya. Terakhir di bagian belakang. Jadi ini semuanya full fan. Oke, sudah, fan-nya sudah terpasang. Next kita akan pasang power supply-nya. Nah, ini power supply-nya 500 ampere 500 watt. 500 ampere sih. Biasanya teman-teman kalau pakai Mikrotik X86 itu rata-rata pakai PSU Pico gitu kan supaya dia menyala. Itu performanya akan berjalan tidak maksimal karena dia wattnya kurang untuk beberapa part, apalagi Intel Xeon ini wattnya cukup tinggi yang ini, dan kita mau kinerja optimalnya, jadi kita akan pasang power supply yang memang benar-benar untuk PC, dan ini 500 watt. Secara kalkulasinya ini harusnya cukup ya. Kita pasang dulu power supply-nya. Oke, ini sudah terpasang power supply-nya. Kita mau menata-nata dulu untuk perkabelannya supaya nanti mudah instalasinya ya, teman-teman. Kalau misalkan Anda tidak paham merakit-rakit PC ini, silakan simak video yang OpenWRT. Di situ saya jelaskan cukup jelas bagaimana cara memasangnya. Oke, sekarang kita mau pasang motherboardnya di dalam sini, dan kita sudah menata-nata kabelnya. Beberapa kabel yang mau kita masukkan, kita routingkan masuk ke beberapa celah yang ada di case ini. Case berbeda-beda ya. Ini tergantung improve teman-teman. Ini kita mau masukkan motherboardnya dulu. Oke, ini saya masukkan motherboardnya. Kita masukkan, kawan. Oke, ini sudah terpasang motherboardnya. Kita tinggal pasang soket-soketnya saja. Ini sih paling gampang gue ngerakit PC, men. Karena soketnya tidak mungkin terbalik. Kalau dia tidak bisa nancep ya berarti wes ganti ora soketnya ngono ya. Jadi ini saya tancap-tancapkan dulu supaya dia bisa booting dan menyala. Ini saya tancapkan yang untuk apa ini? CPU-nya dulu ya. Ganti yang motherboard.
Jret gampang yang ini kok ora iso cah. Dan setelah itu ini untuk USB 3.0-nya. Kita ya bakal dienggo USB 3.0 medigo apa ya. Tancapkan. Oke. Selanjutnya kita akan memasang untuk heatsinknya teman-teman. Jadi kita kelupas dulu. Kasih thermal paste di prosesornya Intel Xeon. Sedikit saja kawan-kawan. Jangan terlalu banyak ya. Ini kita coba lihat. Pointingkan. Oke, kita sudah memasang heatsinknya dan sudah terpasang semuanya ya teman-teman. Kita lihat, luar biasa melelahkan sih, merakit satu ini, wah berat sekali. Berat sekali. Dan sekarang terakhir kita mau tutup dulu teman-teman. Dibuka dulu lah plastiknya lah. Boleh lah, kita buka lah, nggak nyari lah Mas Agus. Aduh, rewas sih. Ya Allah. Oke. Siap. Oke, gas. Kita masukkan teman-teman. Oke, ini tidak ada VGA card-nya ya. Jadi harapannya kita langsung booting ke SSD-nya. Harusnya dia langsung booting ke SSD-nya dan menjadi MikroTik X86 semuanya sudah terkonfigurasi begitu. Artinya semuanya sudah terinstall, kita tidak ada driver-driver tambahan. Harusnya ini. Yuk, angkat. Oh, no. Ya Allah, sebelum kita nyalakan MikroTik X86 kita, kita cium dulu mambu kredivo. Bukan kredivo Mas. Tokopedia. Iya, Tokopedia KT. Terima kasih BRI. Ini sudah selesai, sudah menyala. Kita tinggal nyalakan, kita akan tancapkan dulu untuk soketnya. Di bawah. Teman-teman bisa lihat, jadi dia totali harusnya nanti ketika dia booting menjadi MikroTik, dia terbaca LAN asli motherboardnya, 2 LAN 2,5G. Oke, langsung saja kita akan nyalakan. Di depan Mas? Di depan ya, untuk tombol on off-nya. Kita nyalakan. Wih, ya. RGB. Oke, sekarang sudah menyala dan dia sudah booting dengan MikroTik harusnya ya. Tanpa dikonfigurasi apapun, dia akan biasanya langsung terdial ke MikroTik. Biasanya akan dikonfigurasi di bagian motherboardnya ya Mas Agus ya. Iya. Supaya dia menyala ketika listrik mati, nyalanya langsung nyala. Iya. Karena MikroTik kan seperti itu. Kalau PC kan layar dipencet gini sih. Lah itu pengaturannya ada di BIOS-nya. Tapi ini motherboardnya ada kayak jumpernya gitu. Jadi tinggal di jumper dia akan menyala secara otomatis. Sekarang kita akan coba buka MikroTik-nya Mas. Cek dulu sudah tersambung LAN. Oke. Kita buka, terbaca. Oke, sekarang kita akan coba lihat sistem resource-nya dulu. Apakah dia terbaca? Semua prosesornya, kemudian harddisknya dan lain-lain apakah terbaca? Kita coba buka sistem resource dulu. Buka sistem resource. Nah, 36 core. Siap, buka. Oh iya. Nah, merentep kabeh ra ge. Rentep. Nanti kita akan coba tes 36 core-nya jalan semua apa tidak. Nah, sekarang kita coba buka interface-nya dulu kali ya. Apakah LAN card-nya terbaca? Harusnya terbaca karena kita connect ke LAN card juga di sini. Ini terbaca. Terbaca 3. Siap. Interface-nya 10G gak? 10G apa enggak? Kita buka lagi. Status 10. 1G Mas. 1G ya karena ini. Iya, ini 1G, tapi ini settingannya kan 10G. Karena ini yang kita pakai 1G. Ini laptopku ini kuatnya 1G coy. Tapi dia terbaca interface-nya 10G dan 3 Ether ya, sesuai dengan yang kita racik tadi. Sekarang kita apa Pak Agus? Kita tes bandwidth aja. Ininya coba apa namanya? Aduh, kesetrum. Ini harddisknya terbaca nggak? Oh enggak, tak tancap ke. Tak tancap ke kok. Oh, tak tancap ke. Oke, gimana sistem? Sistem disk terbaca. Siap. Terbaca ya kawanku. Iya, terbaca. Kita bandwidth test ya. Kita coba uji kemampuan si ini MikroTik X86 racikan kita. Ini benar-benar sepowerful apa? Bandwidth yang bisa lewat itu sepowerful apa? Kita coba. TCR apakah bisa terkalahkan TCR 10 gone Budi piro? 10009. 10009 yang kita pakai kemarin. Kita langsung apa? TCP apa? TCP saja sih. Receive dulu ya. Kita pakai random data. Kita start. Coba lihat kita running berapa bandwidth yang bisa lewat, teman-teman bisa lihat 70 GB. Dan semua prosesornya jalan. Coba lihat. Semua prosesornya jalan. Ada 70 GB. Jalan ini? Ya, ada beberapa yang nggak jalan ya. Ini aja 70 GB. 70 GB.
Ada yang tidak jalan, yang 100 cuman beberapa CPU, beberapa core CPU saja. Iya, coba kita send. Send coba kita start. Sama. Sama ya, 75 giga. Kita coba keduanya upload download. Kita bot ya. Kita start 20 GB. 20 gigabyte. Ini baru mau jalan semua. Baru CPU-nya. CPU ininya, temperaturnya kita coba loadnya itu Sistem resource. Oh, heal dia. nggak kebaca. Oh, aku oco ya. Nggak kebaca. X86-nya tidak terbaca. Tidak terbaca. Ya sudah, kita sudah memperoleh hasilnya luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa. 72 giga dan semua core berjalan. Ini RAM-nya 16 GB. RAM-nya 16 giga, semua speknya sama persis dengan spek yang kita buat. Ya itu saja sih, saya kira performanya kalau mungkin ngedial PPOE 500 kuat sih. Sangat kuat. Nanti coba kasih set. Ya, nanti Video selanjutnya. di video selanjutnya kita akan coba preview, kita kasih banyak sekali konfigurasi manual yang biasanya kita pakai dan kemudian ngedial langsung ke server, ke pelanggan seperti apa performa dari MikroTik X86 ini. Total rakitnya mungkin jutaan. Ini pakai Xeon, jadi ini bukan pakai i3 atau bukan Xeon ecek-ecek. Yo, ini performa Xeon yang kita pilih walaupun kita dapatnya dengan harga yang sangat terjangkau sih. Tapi ini impian kita merakit X86 dengan spek yang memang benar-benar untuk MikroTik atau untuk server. Semua boardnya server, semuanya untuk server. Jadi ini bukan untuk PC ya teman-teman. Bahkan casingnya saja ini harus kita mod supaya LAN cardnya itu bisa masuk. Iya. Itu saja mungkin performanya. Nanti kita akan coba ya di next video lah. Yang penting teman-teman bisa merakit X86 dan Anda tahu performanya sepowerful apa pakai device-device atau alat-alat yang kita pakai. Begitu saja, saya Nanang MRK. Saya Agus. Agus Susilo. Kita pamit. Kalau ada tutur kata yang salah kita mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di bawah, bantu jawab ya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Wah. wabarakatuh.